Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk kali ini kita bakal ngobrol random seputar desain atau dari teman-teman ntar ada yang mau ditanyain dipersilahkan. Ngobrol santai lah ya. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Sambil ada yang mau kita bahas sedikit. Kalau untuk hari ini sebenarnya lagi nggak ada tema. Mau bahas apa? Mungkin ini aja sih, jadi pengenalan. Kak Sido Cak, kesel Cak. Lah motong-motongi daging ya, pucuk ke pucuk. Soalnya aku kurban, jadi lumayan banyak dagingnya alhamdulillah. Yoi. Nah, buat hari ini aku mau ngasih tahu sedikit kalau buat teman-teman yang pengen di-review karya logo ataupun desain yang lainnya, terutama di logo sih. Nah, dari komunitas Loha Logo, aku bikin sesi bedah logo. Jadi nanti yang mau di-review logonya bukan di-judge dan sebagainya, tapi kita sharing-sharing kira-kira dari hasil teman-teman apa yang bisa di-upgrade atau yang bisa diperbaiki lagi atau yang udah cakep tinggal dimaksimalin lagi. Tuh. Jadi kalau yang mau join nanti bisa tinggal di link nanti di bagian grup Telegram itu gratis. Nah, ini barusan rilis yang pertama. Tadi aku udah upload konten membedah logonya dari Masih Suka Rahayu itu. Langsung saja merapat ya. Sama kemarin sebenarnya barusan selesai ngontes bareng juga di komunitas Loha Logo. Sayangnya kalau yang ini nggak lolos final. Kayaknya nggak bisa dilihat. Oh iya, nggak bisa dilihat. Kalau yang minggu kemarin itu ngontes barengnya yang ini Cobalt Fox. Nah, ini yang menang dari bernama Reki Putra. Cakep sih emang logonya. Kalau dari hasil teman-teman Loha Logo yang submit, tertinggi yang didapatkan itu bintang 2. Welcome buat teman-teman yang baru join. Kalau yang udah disubmit sama teman-teman sambil coba di review juga.
Jadi sambil, kemarin, barusan saja udah mengadakan kontes bareng ke-71. Nah, itu mendesain logo untuk Cobalt Fox Lab. Ya walaupun sayangnya nggak lolos final dan menjadi pemenang. Dari logo sendiri submit sebanyak 10 desain, dan ini adalah beberapa logo yang logo yang terpilih untuk disubmit karena bakal dikurasi juga. Ini sebenarnya udah cakep-cakep, apalagi udah ada yang dapat bintang 2. Ya cuma sayangnya belum maksimal lah, belum mendapatkan bintang 5 sesuai dengan yang diinginkan dari klien kayak gitu. Kalau dari kualitas apa ya, membaca brief sebenarnya udah oke karena ada referensi juga sebenarnya. Nah, menggabungkan Fox dengan bentuk lab, bentuk gelas lab kayak gitu. Ya cuma belum sesuai lah dengan yang diharapkan dari klien. Kalau yang pemenangnya ini bernama Reki Putra, kurang lebih seperti itu. Welcome Kak Kegzi, thank you buat like-nya. Sebenarnya udah banyak banget yang udah di ikutin sama Luha Logo. Ini kalau yang terakhir belum aku update lagi, masih belum sempat bikin postingannya. Terakhir masih yang ke 65, kalau yang sekarang udah 71, berarti udah kelewat 6 kontes. Jadi ntar bakal di update lebih lanjut sih tuh. Ya semoga ya, dan buat teman-teman yang sudah join di kontes Cobalt Fox Lab ini, terima kasih dan see you di Senin depan, bakal ada brief baru. Apalagi ya, ini juga lagi on progress. Aku sama Mas Sakto lagi bikin plugin yaitu buat Adobe Illustrator, yang biasanya kalau mau bikin
mau bikin grid buat portofolio, nah itu biasanya satu-satu. Tapi kali ini nggak usah terlalu seriweh itu. Welcome. Ada Kak Indra. Kalau yang plugin lagi di develop sama Mas Sakto ini bernama Vectacto. Jadi bikin logo dari nol itu bisa juga dengan memunculkan. Nah, ini langsung ada orang ya. Gimana Mas? Coba sambil iseng bikin logo nih ya. Greget ya, pengen bikin nah jadi bisa bikin grid secara langsung, nggak usah satu-satu. Biasanya kan bikinnya satu-satu. Kalau mau bikin apa namanya? Bikin acuan buat bikin logonya. Ini kayaknya oke dibikin isometrik juga sih, menarik sebenarnya. Nah, ini kapas ya. Kapas garisnya ya. Berarti perlu dibenerin. Padding? Bukan. Cell size. Nah, apa gapnya ya? Kan emang aku finalize soalnya Mas. Pengennya nyambung gitu loh. Kalau bisa. Kayak gabungan antara garis dan isometri. Harus ada nih sih, hitungannya harusnya ini. Oh, nggak bisa digabung ya berarti ya. Apa ini aja deh. Isometri aja deh. Oh, bentar. Linear dulu. Terus bikin isometri tapi 45. Oh, nggak mau juga ya dia. Welcome. Ada Kak Haikal dan teman-teman lainnya. K10 35 lah.
Nah, nah inilah maksudku. Gak pas sih, tapi gak apa-apa. Harusnya oke sih ini buat digabung. Jadi tinggal ngeklik aja. Wih, welcome. Yang udah. Mas Adnan ini orang Madura itu ya. Aku swasta. Aku swasta Mas Haikal. Jadi ngomongnya Jawa, medoknya Madura. Gitu. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Ini untuk hari ini masih nyantai aja sih. Nggak ada yang pembahasan berat-berat. Pengennya aku lagi mau bikin logonya buat Vectacto. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Vectacto itu apa, nah pakai apa Mas? Welcome Bayer. Ini aku pakai Adobe Illustrator dan ini ada plugin yang dibikin oleh Mas Sakto. Nah itu develop bareng-bareng. Biasanya kayak bikin grid ini salah satunya kan ada bikinnya satu-satu. Dan dengan adanya Vectacto ini cukup membantu buat mempercepat, sekaligus hasilnya nanti bakal lebih presisi lagi kayak gitu. Karena kalau seumpama udah ada logonya, nah nanti tinggal disesuaikan lagi aja kayak gitu. Kayak masih belum benar-benar pas banget ya. Ini aja dah. Illustrator masih temanku sampai sekarang banyak, apalagi nyonyaku sendiri ya ilustrator, ya punya, semua ilustrator itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi meskipun di gemburan AI ngaruh nggak ngaruh ya sebenarnya, tinggal sekarang tinggal tebang pilih aja. Kalau yang budgetnya rendah biasanya dialihkan ke ya pakai AI aja kayak gitu. Kalau yang menengah ke atas dia pasti udah ada tujuan mau bikin apa, outputnya apa. Jadi nggak mungkin pengen hasilnya kayak generik gitu loh, sama dengan hasil AI yang lain kayak gitu. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Jangan lupa di tap-tap layarnya juga. Semoga bisa sharing santai malam ini, nggak yang terlalu berat lah ya. Wis terlalu malam soalnya. Kalau kemarin-kemarin di liveku udah membahas seputar ada perkenalan juga, background dari pengalamanku, kemudian udah bahas juga seputar Behance. Nah itu bisa dilihat di YT Adnan MP. Itu udah full recap, ada membahas seputar Behance dari basic sampai aku bisa dapat fitur, dapat project. Itu udah aku jelasin semua di YT ku. Jadi tinggal teman-teman cek aja. Sebentar. Kok akun Google. Nah, tinggal cek aja di live ku ya. Nah ini. Dari Bayer sejak kapan Mas jadi desainer? Kalau yang terhitung benar-benar profesional itu sejak 2019. Nah, dari 2019 itu aku udah jadi timnya Hot Fun.
itu sebuah roastery kopi di Malang. Nah, ini aku ngedevelop semuanya dari awal, logonya, kemudian sampai packaging, dan sampai sekarang juga berlanjut buat develop, buat sosial medianya, kayak gitu. Ya dari situlah aku memulai karir sebagai desainer grafis, profesional lah ya, dan dapat koneksi yang bagus juga dari kenalan-kenalan sesama, pecinta kopi, sesama desainer juga, ikut komunitas dan sebagainya. Nah itu, ya mulai terbukalah seputar, project-project seputar branding, desain. Welcome, thank you buat like-nya Kak Haikal dan sebagainya. Jangan lupa like-nya juga buat teman-teman yang masih merapat. Nah dari sini, dari Hot Fun ini terbuka, banyak project lah kayak gitu. Salah satunya dapat project Amstir juga. Nah itu ya dari kenalan Hot Fun juga. Ya perlahan lah ya. Sampai sekarang alhamdulillahnya. Welcome Kak Ferry. Untuk hari ini nggak ada pembahasan yang berat. Jadi nyantai aja sih. Tapi kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sharing-sharing seputar desain, seputar non desain juga boleh. Oh mas ini buat logo Amsir. Ah ya betul. Thank you Mas Ferry. Pasti udah pernah bolak-balik ngopi di Amsir ini ya. Apa? Kopi sejuk? Iya. Wajib sih itu emang. Kopi sejuk. Nah kalau aku ini mau bikin logonya buat Vectacto ini. Aku udah lihat di Behance, aku pesannya maca sejuk. Nah, iya baru itu ya. Aku belum sempat mampir lagi sih ke Amstir. Soalnya lumayan dari tempatku. Pucuk ke pucuk. Sama kalau dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, feel free bisa disampaikan aja. Entah teknis ketika mendesain, atau keresahan yang lain. Desain mas pengen lihat. Nah kalau yang logo-logoku, atau portofolioku bisa cek di Behance saja. Tapi kebanyakan emang yang di Behance itu brandingku udah kutata sebagai brand designer spesialis di perkopian. Ya banyak sebenarnya yang di luar kopi. Nanti bakal di-post di, studioku bernama Lohalu Studio itu. Bang cara bikin risograph. Aduh, risograph ini apa nih? Aku sendiri juga butuh belajar nih. Risograph. Oh. Ya itu tuh cuma tinggal permainan multiply aja sih. Kalau kayak gini. Sebenarnya kan tinggal bentar. Ya paling cuma ngasih warna, 2 warna, biru, kuning. Aduh mataku. Nggak apa-apa. Karena emang kalau yang style-stylenya gitu agak soft sih sebenarnya. Tinggal kayak di multiply gitu sih. Multiply apa? Nah, ya udah tinggal overlay ya bisa. Ya udah tinggal gini-gini aja kan sebenarnya. Stylenya. Cuma objeknya apa tinggal disesuaikan aja sih nantinya.
Kalau style desain itu banyak banget. Salah satu yang membantuku, bisa tahu ada beberapa resource seputar desain, atau apa ya, perpustakaannya desain lah. Nah, itu di kelasnya Mas Febri, itu aku dapat bagian kolomat. Nah, di bagian ini. Nah, Creative Guides Directory. Nah, di situ ada banyak kumpulan style-style desain. Kemudian kayak resource font yang komersial, warna yang paling cocok buat mendesain, aset-aset tekstur dan sebagainya. Nah, itu ada banget, ada semua yang ada di bagian Creative Guides ini, dan semuanya udah jadi satu kesatuan dari Behance, Creative Guide, dan Cinematic. Nah, sekarang tinggal 5 ini. Kemarin 7. Nah, kalau teman-teman mau dapetin harga khusus itu jadinya dari 1,5 ke 400.000. Itu tinggal ke link bioku aja. Ada nanti di bagian guide packs. Terbatas soalnya. Itu. Nah, tapi kalau pengen tahu basicnya yang diajarin itu apa aja, bisa mampir ke YT-ku di bagian yang ini live kedua, kupas tuntas seputar Behance. Nah, di situ aku sharing semuanya kemarin, membahas seputar Behance dari nol, dari basicnya sampai aku bisa dapat fitur, bisa dapat project dari Behance, dari klien luar negeri. Yaitu berawal semuanya aku dapat ilmunya dari ikut kelasnya yang Behance Guide ini, Guide Pack. Tapi kalau mau icip-icip teorinya ada apa aja, tinggal nonton aja. Kayak gitu. Welcome Kak Akira. Buat teman-teman yang barusan join, ada Kak Donat Separuh. Waduh, kok Donat Separuhnya yang mana itu? Tadi aku sebenarnya lagi pengen bahas-bahas santai aja sambil pengen bikin logo-logo. Sebenarnya enak sambil nyeket di ini sih. Kalau di layar yang aku pakai ini buat displaynya, display live. Tapi nggak apa-apa udah. Sambil aku ngutek-ngutek dari otak-atik. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Nyantai aja. Mas nggak desain mau lihat bikinnya. Nah, ini sebenarnya pengen bikin logo sebenarnya, tapi ya masih belum ada konsep juga aku mau bikin kayak gimana. Itu di tool kanan plugin ya, betul. Sambil aku ini deh, bentar, sambil aku cari file-fileku ya yang bisa dipakai. Bentar, agak nge-lag ya, nge-lag. Mohon maaf, agak nge-lag. Coba aku cekin file-fileku dulu bentar lagi. Jadi kalau untuk kasih info aja, untuk plugin ini bernama Rectacto, part of Vectato. Jadi itu bikin semacam alat bantu grid lah, bisa secara live maupun yang pada saat itu juga. Nah, itu bisa munculin grid-grid kayak gini, kemudian munculin node-node, biasanya muncul kalau di bagian direction tool, direct selection ini tuh. Nah, ini bentar.
biar nggak bocor. Welcome. Yang apa ya? Yang FNR deh, boleh. FNR. Mana dah file? Nah, ini. Nah, gunanya yang Rektacto ini itu bisa munculin kayak gini. Jadi dari buildernya bisa di read selection, bisa di live mode, dan bind selection ini bisa diedit secara langsung. Nah, ini buat munculin. Nah, ini bisa nih nggak muncul. Nah, di bagian belakang. Nah, biasanya ini dipakai buat white space. Coba diganti warna putih. Belum ke select ya. Nah, ini kadang suka ngebug. Mas Sakto masih ada nggak ya? Bang, kenapa cowok-cowok sering banget rokokan? Nah, aku nggak rokokan. Ayo, ayo, aku nggak rokokan loh ya. Tapi aku ngopi, kayak gitu. Oh, nggak usah di bind selection ya? Sering soalnya mas, kayak error-erroran. Oh iya bener. Oh, gara-gara di bind selection. Wah, itu berarti butuh dijelasin nanti mas. Nah, ini biasanya buat naruh, kok mirip, waduh. Jangan doxing, jangan doxing. Bentar. Nah, ini bisa di adjust juga buat white space-nya. Ban seleksinya dipakai pas mau refine. Oh, alah. Paham. Nah, ini terus munculin. Nah, nggak usah satu-satu lagi, langsung aja. Auto rapi juga dan ketahuan. Nah, kalau memang ini kan kebetulan aku bikinnya manual semua dari awal, dari nol. Jadi ya udah kelihatan rapi. Tapi kalau yang apa ya, kayak bikinnya trace-tracean dan sebagainya, itu auto kedetek nggak rapinya. Ya walaupun ini kan cuma yang bagian E-nya aja nih. Itu nanti kalau yang di FNR ini yang full beda lagi nanti pasti. Tapi sebelum ke situ, selain munculin grid, garis dan lingkaran, itu bisa munculin handle-nya. Nah, biasanya teman-teman sesama graphic designer munculinnya ya bikin aja satu-satu kayak gitu. Nah, fungsinya yang live tadi, nah ini di bagian live mode, itu dia bakal mengikuti bentuknya. Kalau seumpama ini mau ditarik nih, jadi meletot. Nah, dia ya ikut meletot dan bakal menyesuaikan kayak gitu. Lumayan berat nih. Ya, jadi tidak bisa balik. Iya. laptop yang lag. Soalnya baca live dan baca ini kan butuh RAM juga dia. Tapi ya kalau untuk laptop atau PC basic udah aman sih. Nah, ini untuk yang ini kalau aku seleksinya dua-duanya ya muncul semua. Nah, gimana kalau ini? Apakah langsung muncul? Kalau aku klik langsung muncul harusnya, cuma agak delay. Nah, sebentar. Nih, nah.
Duh, kalau kayak gini, ketika ada semua, dimunculin semua, mulai kelihatan nih yang nggak rapi. Nah, ini ternyata N ke E-nya nggak pas, kurang kiri. Padahal kalau dilihat versi yang kayak gini kayak rapi-rapi aja gitu. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain tools ini, langsung aja ke websitenya Vectacto yang waiting list beta, atau bisa ke IG-nya juga di Vectacto. Beta testernya gratis sampai waktu kayaknya deket, bentar lagi sih bakal rilis nantinya. Nah, ini nanti tinggal isi aja nama, email, dan sebagainya. Nanti tinggal milih mau yang Rectacto atau Benacto. Kalau Benacto itu bikin grid bento. Kemudian bisa pilih dua-duanya juga, dan platformnya itu di Windows, macOS, atau dua-duanya. Itu gratis. Kalau yang mau nyobain ini dipersilahkan. Soalnya kalau di luar, plugin luar berlangganan, berlangganan, mahal. Nah, kalau ini untuk sementara masih gratis. Tapi nanti kalau udah rilis yang resmi, ya mohon supportnya saja. Itu aja sih. Masnya ini yang jual coffee drip di Malang bukan ya? Iya betul. Berarti nonton itu ya. Kopiku juga ya. Yang ini ditucu, ditucu. Nah, bentar. Masih ada Mas. Kalau Masnya mau, tinggal dua semua nih. Nah, tinggal dua semua ini. Kalau mau. Dan kayaknya nggak bakal buka lagi dulu. Pasarnya masih belum ada soalnya. Jadi mau fokus di desain dulu aja. Nah, nanti mungkin buat kedepannya lebih ke fokus di tools-tools seputar perdesainan yang membantu teman-teman desainer awal kayak gitu. Nanti aku bakal bikin juga template seputar kayak bikin brand guideline, proposal, invoice, dan sebagainya. Itu nanti bakal aku rilis segera. Masih mager mau natai ya. Siap, thank you Mas Roy. Nah, ini tadi kalau untuk tools yang builder di Vectacto, di Rectacto nih, di finalize aja lah ya, biar nggak berat. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Ini lagi iseng aja sih mau bikin buat logonya Vectacto. Kayak perlu dikasih box. Oh ya, buat teman-teman kalau yang ada yang mau ditanyain dipersilakan ya. Bang, tanggapan tentang logo Piala Dunia. Nah, itu hitungannya kayak gimana ya? Kayak jenius sih kalau kalau dari sudut pandangku ya. Kenapa? Karena bisa gabungin dua dimensi dan grafis dan foto kayak gitu. Logo Piala, jarang yang berani gabungin dua elemen berbeda gitu loh.
Nah ini dia berani gabungin, hitungannya out of the box sih. Sampai sekarang aku belum nemuin logo yang gabungan antara grafis vektor dan foto. Menarik nih. Kenapa emang Mas? Kalau menurut dari Kak Teh Kotak kurang suka kah? Ya emang kayak gini nih apa ya? Resiko soalnya. Menarik kan ya? Heeh. Karena resikonya nggak awam bentuk logonya gitu. Harusnya ya wis full grafis kayak gitu kan. Emang agak apa ya? Eksperimen. Banyak yang suka juga sih, tapi ramai banget yang nggak suka. Iya betul. Karena aneh-aneh banget emang. Masa digabung antara vektor dan foto. Nah ini kalau logo-logo yang lama ya. Siapa ini yang bikin postingannya? Google.com. Nah ini. Bisa di zoom nggak ya? Bisa. Nah kalau dilihat dari logo-logo yang lama aja, ya banyak lah ya perkembangannya. Wah ini sangat klasik sih yang 1974. Oke nih. Kayak kayak Jepang sekali. Jadi khasnya Jepang sekali. Mulai saja desainnya itu bang. Waduh. Beda lagi nih kalau males ini. Mungkin kurang terbiasa ngajar. Betul. Ya itu sesuai yang aku tanggepin tadi, jarang atau bisa terbilang hampir baru ini aku nemu logo gabungin antara vektor dan foto kayak gitu. Nah ngelihat dari perkembangannya aja dari yang 1930 sampai 1966 full ilustrasi loh logonya. Full ilustrasi. 1970 mulai yang minimalis. 74 ini oke sih, paling-paling oke sih. Thank you buat yang barusan join. Wih ada Kak Shizuka lagi nih. Udah dibikinin konten ya. Thank you juga udah di ACC ya, buat sharing-sharing aja lah Mas ya. Buat teman-teman yang lain kalau mau di review juga hasil desain-desainnya, kayak tadi aku barusan upload konten membahas logonya Mas Shizuka. Kalau mau dibikinin konten juga bisa ntar. Sampai kick off Meksiko versus Afrika Selatan live-nya ini bro. Waduh, oh iya hari ini kah? Oh udah mulai World Cup ini kah? Kayaknya cuma bentaran doang sih aku. Welcome buat yang barusan join. Dari Kak Muhammad Afif. Bang mau nanya nih, logo HUT tuh harus rame ya? Nggak mesti. HUT RI emang rame. Ya kan? Apalagi semenjak ambil alih oleh siapa? Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, itu mulai kejaga konsistensi hasil logo-logonya. Ini sudah semua nggak ya? Nah ini. Oh jam 3 ya? HUT Madiun baru rilis Mas. Nah habis ini coba kita cek ya. Nah kalau yang kebetulan kan aku juga part of member dari ADGI, kebetulan pengurus dari yang ADGI chapter Malang. Karena kalau dari ADGI sendiri memang mengedepankan itu anti dengan free pitching. Nah makanya semua yang mendesain, kan ada 5 desainer, kalau yang tahun sekarang kalau nggak salah itu 8 desainer. Nah dari 8 desainer itu nanti ya udah semuanya dapat fee karena fair, dan bobotnya tuh berat banget. Kalau teman-teman tahu dan aku mungkin bisa share sedikit aja, itu
Kalau yang tahun kemarin yang 80 yang banyak bilang Keropi, mirip Keropi, kebetulan desainernya juga mentorku, Mas Bram, dari Thinking Room cabang Bandung. Nah, itu ketika dia presentasi, gimana coba? 100 100 lebih halaman, dipresentasikan cuma 7 menit. Ngomong apa Anda? Kalau aku yang ngomong udah nggak tahu dah. Menit pertama udah angkat tangan sih udah. Karena belibet. Ngomong gini aja banyak belibet ya. Aku pelan padahal ini. Nah, itu 7 menit ngomong 100 halaman, konsep ngalor ngidul. Sekompleks itu, apalagi ini kelas negara ya, sebesar negara Indonesia dengan keberagamannya dibikin satu bentuk yang luar biasa kayak gini. Gitu sih. Aku mau nyoba ikut logo HUT Ngawi tapi dilihat dia yang menang dulu rata-rata rame semua. Nah, itu emang tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Kebetulan kalau aku dulu itu pernah ikut yang di Malang karena kan aku domisili Malang. Kalau dulu itu masih ada maskotnya. Dulu masih ada maskotnya 19. Kalau yang ini aku nggak lolos. Tapi yang ini aku lolos 3 besar. Masih ada maskotnya juga, tapi semenjak ini maskot di take out. Jadi masih belum nggak dipakai dulu. Nah, ini bikin kerjasama juga dengan teman, ada anjay, ada animasinya. Ya, itu 110 Malang. Kalau tiap daerah memang bakal mempunyai ciri khasnya masing-masing. Kalau Malang itu yang aku angkat waktu itu sesuai dengan temanya sih, berselaras untuk Kota Malang berkelas. Nah, dari sini oke, sebentar. Sambil aku callback juga buat teman-teman yang barusan join, welcome. Ada Kak Arab, ada Kak Iham, Kak Misardi, Kak Original. Jadi dulu aku pernah ikut sayembara 110 Kota Malang. Kebetulan aku juga peringkat 5 besar. Nah, dari sini aku mendesain dengan tema keseluruhannya sih, itu berselaras untuk Kota Malang berkelas. Nah, dulu nganggapnya bukan, dulu aku risetnya itu kata per kata. Jadi dari setiap kata itu di breakdown semua, kira-kira kata kunci apa yang bisa menggambarkan sesuai dengan temanya. Dulu kayak berselaras itu kayak bareng-bareng gitu kan, kayak gotong royong. Kemudian kalau berkelas berarti kan kayak naik tingkat. Nah, dari situ di-combine lah semuanya. Nah, berselaras bisa kayak rantai juga, bisa genggaman tangan. Nah, dari situ dibikinlah bentuk logo yang meng-combine itu semua. Nah, karena waktu itu 110, nah ini digabung karena membentuk tugu. Nah, ini untuk filosofinya, nah bergandengan tangan sesuai dengan berselaras tadi. Rantai bentuknya juga kan dia kayak nyambung tuh. Nah, itu kayak rantai. Rantai juga menggambarkan selaras tadi, kemudian bisa bertingkat seperti naik berkelas, terus ada bentuk tugu Malang, logo type-nya, dan ada hidden gem-nya, ada teratai. Memang khasnya dari Kota Malang itu sendiri. Nah, ini kemudian ada implementasinya di beberapa media yang digunakan, ada merge-nya juga. Nah, itu memang tiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing, tinggal dicari tahu aja kira-kira apa yang bisa menggambarkan dari kotanya itu sendiri. Dan ini ada beberapa preview sedikit animasinya kayak itu. Nah, itu buat yang 110 Malang, semoga bisa membantu teman-teman ketika mencari ide untuk HUT.
Tadi mau tadi bentar, sayembara ya yang arah Versary kayaknya menarik sih untuk ikut, cuma ada red flag-nya nih, red flag-nya dia minta file vektornya. Nah itu sih yang agak red flag-nya dan nggak tahu juga jurinya itu siapa aja. Emang kalau aku sekarang ngontes yang di IG, tuh aku agak tebang pilih. Kalau jurinya nggak jelas, thank you dari Kak Muhammad Afif. Kalau nggak jelas jurinya, kemudian nggak jelas juga secara rules, pasti aku nggak ikut. Tapi kalau emang kayak kepepet, tiba-tiba nemu ide, ya udah submit aja. Ya nanti kalau yang arah itu bisa jadi ikut, bisa jadi enggak sih. Mau join cuma nggak bisa motion, masih belajar. Ya aku juga ini bukan aku sendiri yang bikin. Itu partneran sama teman. Jadi tinggal maksimalkan aja sih dari resource yang teman-teman punya. Termasuk teman. Nah, teman itu kan bisa jadi bagian dari kita juga. Itu. Nah, kalau yang daerah tadi mana? HUT logo Madiun 2026. Barusan rilis ya. Ya Allah. Padahal aku senengnya dia dia salah satu kota juga yang seperti Kota Malang punya maskot. Sampai sejauh ini masih sedikit banget yang punya maskot kotanya. Ini emang cukup disayangkan sih, untuk logonya kompleks banget. Mari kita lihat komennya. Kurang rame. Emang adminnya Delo ini emang agak-agak emang. Padahal aku ya sering ke Madiun, soalnya kan dari Ponorogo soalnya. Dari Kak Afif, sorry bang, mau nanya lagi cara nentuin harga logo tuh gimana, terus apa yang kasih ke klien. Kalau nentuin harga logo, aku sebenarnya udah pernah bikin kontennya, bisa dicek di IG ku juga. Tapi sambil aku jelasin aja, nggak masalah. Jadi kalau aku sendiri itu nggak punya patokan harga, karena tiap klien itu punya study case masing-masing, punya permasalahan masing-masing. Nah dari situ aku kok kena visibility restricted apa ini. Nah kalau dari aku sendiri, ya udah tinggal kalau yang kliennya masih baru itu bukan kliennya, desainer masih baru, butuh klien kan. Nah itu ya udah tinggal terima aja berapapun nominalnya. Kalau dirasa oke dan nggak mau ketinggalan klien, ya udah sikat aja. Paling aman sih emang coba tanya ke kliennya kira-kira budgetnya berapa. Kalau bisa dinego alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah terima-terima aja. Nah kalau seumpama udah mulai banyak klien, udah mulai keteteran bingung mau ambil apa enggak, lu tinggal tebang pilih aja. Kalau seumpama dirasa kemurahan, nanti grundel di akhir, males mau ngerjain projectnya, kan nggak enak kan. Kayak udah bayarin murah, terus banyak revisi dan sebagainya, bolak-balik nggak cocok-cocok. Nah daripada grundel kayak gitu, jadi better dilepas aja kayak gitu. Jadi nggak ada patokannya sih harga kayak gimana pun, yang penting dari Kak Afif nggak ya legowo dengan yang didapatin. Halo dari Sagama. Siap Sam. Kabupaten Madiun. Oh beda ya, harusnya sama nggak sih? Nggak tahu deh. Hotel logo kabupaten. Oh beda ya.
Oh, ya sama aja sih, ya heboh juga, baik kota atau kabupatennya. Tapi kok kayak AI ya? Nggak tahu ya, ini cuma nyeletuk awal sih. Ini 51 minggu yang lalu. Bulan apa? 2025 ini. 2026. Nah, ini 458. Oh, ini yang sebelumnya. Loh, ini harusnya kan ya yang 458 yang kok beda dia. Nah, berarti emang patternnya dia nggak jauh dari yang sebelumnya. Heboh. Mm-mm. Nah, ini ya 458. Ya, intinya itu kembali ke wali kotanya. Dah, itu aja. Nggak bisa diapa-apain. Karena emang apa ya? Karena kan aku juga pernah juri dan jadi tim kurasi di HOT Kota Malang yang terbaru kemarin. Jadi emang banyak pihak lah ya, nggak cuma dari ADGI aja. Kalau dari ADGI ya udah memberikan saran yang terbaik untuk kotanya, tinggal dikembalikan ke dari pihak pemerintah, maunya ngambil yang mana kayak gitu sih. Kok nge-lag ya? Apa sinyalku yang nge-lag ini? Nah, ini kebetulan kemarin aku jadi bagian dari yang 112 Malang kemarin. Ini oke sih, secara konsep dia itu seperti apa ya? Ya perubahan lah, ada perubahan dari dulu, sekarang dan akan datang, ada transformasinya. Kalau nama stylenya apa kemarin ya bilangnya? Morphism kalau nggak salah. Jadi kayak perubahan satu ke dua itu ada di antaranya gitu loh, ada di tengah-tengahnya. Dia mau ke satu, mau ke dua itu ada perubahannya. Dan jujur juga kalau untuk di kota-kota lainnya emang masih belum ada kayaknya ya, yang pakai style logo yang glass morphism kayak gini. Yang glassy masih belum ada sih sepertinya. Ya hitungannya ini kayak gebrakan baru lah. Apalagi dari Kota Malang sendiri barusan jadi part of Malang City Media Art. Nah, itu sih buat menguatkan dari kotanya sendiri, branding dari UNESCO waktu itu. Jadi ya udah kayak cocok aja sih menggabungkan antara Malang City of Media Art dengan hasil HUT logonya. Nah, itu menarik sih emang. Kalau yang seputar HUT ini dan kota-kota lainnya, ya udah. Apalagi kayak di kotaku sendiri, ya udah angkat tangan. Makanya aku kan aslinya dari Probolinggo, ya udah angkat tangan. Udah gak bisa digubris dari mereka. Padahal aku udah sempat ke mereka juga ngasih paparan. Bisa loh ternyata, dan banyak loh desainer atau anak-anak muda asli Probolinggo, tapi ya pada malas balik pulang karena nggak kurang diwadahi aja kayak gitu loh. Ya keresahan waktu itulah ya. Dengan cekcok yang kayak gini di Indonesia sekarang makin malas lagi jadinya. Jadi ya udahlah, fokus buat di kehidupan ini aja. Begitu.
nggak jadi bikin logo dah tadi nih. Tapi silakan kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyain, kita sharing-sharing santai aja emang, nggak ada tema buat malam hari ini. Nyantai saja dan nggak lama, cuma bentaran doang sih. Sampai bener-bener capek, soalnya lumayan nih dari pagi ke sore di depan layar terus sore tadi habis motongin daging, mau bakar-bakar. Hari Sabtu kayaknya nggak bisa live dulu, ntar hari Minggu dan 1 atau 2 minggu ke depan belum bisa live sepertinya ya, karena keluar kota. Dari Kak Shizuka, maaf Mas, mau nanya secara garis besar, ADGI tugasnya apa nih Mas? Ya ADGI sebenarnya layaknya sebuah organisasi, komunitas, atau asosiasi aja sih. Jadi mewadahi teman-teman sesama desainer yang profesional, karena emang yang bisa join di member ADGI emang hitungannya kayak apa ya, kayak harus ada titel nggak harus titel DKV lulusan desain, tapi bisa juga dengan store portofolio kayaknya 1 tahun atau 2 tahun pengalaman kerja ya kalau nggak salah. Nah dari situ udah bisa divalidasi, ternyata itu juga hasil buatannya sendiri, ya welcome to member ADGI. Dan dulu aku mikir kan, kayak masuk ADGI tuh dapat apa sih sebenarnya? Ya aku bertanya-tanya sampai ke Pak Ketumnya juga, Mas Ricci. Sebenarnya dapat apa setelah masuk di ADGI? Ya bukan masalah dapat apanya, tapi kita tuh bisa kenal juga, bisa kenal sama, kalau yang di chapterku di Malang ya bisa kenal pengurusnya, kemudian bisa kenal-kenal sama orang-orang yang sesama desainer, yang punya studio dan sebagainya. Nah itu yang paling utama emang koneksi, dan koneksi itu in this era, anjay, in this era emang paling dibutuhkan sih. Dan malah kebanyakan aku dapat project dan sebagainya itu ya dari koneksi ini, dari sesama teman-teman desainer, sesama teman-teman studio. Nah dari situ ya udah bisa kenal dan bisa ngerjain project bareng, dan nggak cuma sekedar di area Malang aja, karena aku waktu itu diajak juga inkubasi di Mojokerto, dan itu aku ngerjain ini tak supe waktu itu buat brand fashion mewakili dari chapter Malang. Sampai karyanya dilihat sama Pak Sandiaga Uno. Waduh, kok gelap nih settinganku ini. Settingan HP ku. Nah ini sorry settingan HP ini, settingan lampu emang bakal meredup ketika jam segini. Nah udah. Nah itu, nah terus posisi ADGI di Indonesia itu sebenarnya nggak bisa sekuat dan overpower dengan kayak asosiasinya punya arsitektur. Apa ya kalau punya arsitek? Nah itu dia lebih apa ya, lebih solid dan lebih kuat lagi, karena emang apa ada undang-undangnya ya dan lain sebagainya, itu kurang paham juga aku. Karena emang kalau arsitek itu ada hubungannya dengan sipil, dan itu bisa apa ya, kayak output yang mereka bikin itu bisa ada apa ya, kayak hubungannya dengan nyawa gitu loh. Jadi kalau desainnya salah dan jelek, ya kan yang punya rumahnya nanti kayak gitu. Nah itu.
Itu sih, jadi nggak bisa sekuat, eee, asosiasi arsitek. Tapi emang dari, Adgi sendiri perlahan emang mulai, eee, berkembang juga. Kayak kemarin kalau ada isu-isu seputar desain, ya dibantu juga dari teman-teman yang lainnya. Kayak ada masalah apa itu kemarin yang di studio-studio, nah itu salah satu, yang cukup membantu sih, kayak gitu. Mengawasi atau meregulasi sayembara dan lingkup nasional termasuk tugasnya. Nah, kalau itu nggak semua, kota itu mau kerjasama. Kalau yang mau kerjasama salah satunya ya di Kota Malang itu, karena emang kebetulan ada asosiasinya jadi mau. Terus yang kerjasama juga sesuai sama chapter yang sekarang sih, di Surabaya ada dan, udah kerjasama juga dari output HUT, output, city branding-nya juga kan, itu udah ada, gabungannya, udah kerjasama dengan ADGI. Terus Bandung, kalau Bandung itu udah lebar lagi, dia sampai ke kota-kota yang lain, udah kerjasama kayak gitu. Terus yang Jakarta udah pasti di, eee, di Jakartanya sendiri dan di pusat dengan HUT RI kayak gitu. Nah, kalau yang kerucil-kerucil itu kayak gimana? Apakah dibiarin? Ya selama mereka nggak manggil Adgi, ya Adgi nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu loh. Tapi kalau memang dari pemerintah mau kerjasama, sangat open, sangat terbuka sekali kayak gitu. Karena kalau udah di-handle Adgi, udah pasti bakal, fair lah hasilnya emang yang terbaik nantinya. Karena, menariknya kalau ngontes di, sayembara ADGI itu ada sistem checkpoint namanya. Jadi tiap yang lolos ngontes ada 5 desainer gitu ya, dari ratusan desainer diambil cuma 5. Nah, itu nanti, ketika mulai mengerjakan desainnya, itu bakal ada checkpoint-nya nanti kayak, checkpoint pertama kira-kira udah nyampe mana, terus kesusahannya apa, apakah ada, kendala ketika eksplorasi dan sebagainya. Nah, itu nanti bakal dibantu sama tim kuratornya. Nah, nanti ada beberapa checkpoint ke depannya, kedua dan ketiga sebelum dipresentasikan ke, eee, kepala daerahnya, apakah ke wali kota atau ke yang HUT RI, ke negara dan sebagainya, ke presiden atau ke Kemensetnek. Nah, itu. Jadi menariknya kalau yang di ADGI itu sih, jadi nggak dilepas seenak udelnya desainer kayak gitu. Jadi masih dirangkul lah desainernya. Cuma memang nggak bisa apa ya, diterapin di semua kota, tapi sangat terbuka. Nah, kemarin aku itu yang balik ke Probolinggo udah aku tawarin kalau mereka mau kerja sama dengan Adgi itu sangat terbuka. Nah, tapi ternyata dari mereka gitu tiba-tiba udah rilis logonya, ya apa mau dikata, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Nah, itu. Ini bisa sih nanti bakal aku jadiin pembahasan terpisah, masalah pentingnya, eee, komunitas ya, pentingnya berkomunitas bagi desainer. Jadi masukan juga buat kedepannya. Itu mungkin, masih juga semoga bisa membantu, eee, keresahannya atau kebingungannya seputar Adgi. Emang, apa ya, kayak nggak semua bisa, mendapatkan, kesempatan bisa join Adgi gitu loh. Karena emang terbatas juga dari Adginya sendiri, cuma di beberapa kota aja, kayak di Malang, Surabaya, Bandung, Jogja, Jakarta, dan
Makassar yang paling baru. Sebenarnya yang bisa buka lagi tuh di Medan, ada Bang Rio. Tapi nggak tahu kok sampai sekarang. Katanya sih yang ekosistemnya yang masih agak kurang katanya kalau di Medan kayak gitu. Nah itu kalau untuk seputar desain ya, seputar komunitas ATKI. Ya Mas, harapannya semua Pemda bisa meniru malah untuk kerjasama. Nah ya itu. Karena emang apa ya, kalau udah ada yang profesional atau yang ada ADGI itu pasti tidak diragukan lagi, hasilnya udah pasti cakep. Tapi emang kayak nggak bisa ada permainan gitu loh di belakangnya. Nggak bisa. Jadi emang kita harus profesional di apalagi ngangkat nama asosiasi. Nah itu biasanya kan ya adalah ya permainan kayak gitu. Tapi nggak tahu kota mana. Mulai ngantuk. Ya Allah. Kalau dari mahasiswa atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain juga, mau di sharing-sharing seputar desain juga sangat terbuka. Jadi menarik nih pembahasan ngalor ngidulnya kita tadi. Selain logo desain ada job lain kah? Lebih ke turunannya aja sih. Jadi kayak sosial media, kebutuhan print, digital. Jadi kebanyakan klien-klienku yang udah ngerjain logonya atau brandingnya, nah itu ya udah tinggal di ada yang kerjasama lanjutan, uh, buat turunannya, sosial medianya, packaging dan sebagainya. Ya full ngedesain Mas, full ngedesain. Emang udah ya semenjak SMA sebenarnya emang suka desain. Tak kira kantor juga enggak Mas. Aku full di rumah. Full di rumah. Kalau berkenan boleh Bang. Boleh boleh boleh. Bisa bisa dikirim portofolionya mau di IG, di Behance atau yang lainnya. Nah kemarin ini habis ngebedah kok kemarin tadi habis ngebedah logonya masih juga boleh banget dari Mas Apip kalau mau di review juga mumpung belum off nih. Detik-detik mau off. Desain Pip. Oke. Izin aku sambil cek ya. Kok salah. Desain Pip. Ini bukan Mas. Desain Pip. Ini sinyalku yang lemot apa gimana dah? Apa IG agak bermasalah ya? Nah ini. Oke, jadi kita ke bedah logo ke berapa ini udah? Udah ketiga harusnya. Ya, thank you juga buat Mas Apip yang udah mau di sharing juga buat logonya mau mau diulik lah untuk logonya. Loh, ikut yang Zak juga ya dulu ya. Mantap sekali. Berarti udah join logo udah lama berarti. Nah, dari sini sambil aku cek-cek lagi. Wah, ini logonya masih yang lama-lama Mas ya. Belum update lagi nih. Nah, berarti PR-nya upload lagi. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya ada perkembangan loh dari kualitas logonya Mas Apip makin lama makin matang.
Nah, ini menarik sih, aku seneng sih, karena kebetulan emang aku suka yang style wordmark. Wah, skripsian, nah better ngerjain skripsi aja kalau gitu. Skripsi dulu aja, kalau udah kelar, better sidang selesai, habis itu udah mau revisian nyantai lah atau sambil ngerjain ngontes dan sebagainya, aman-aman aja. Nah, kalau dari hasil logonya sih udah oke sebenarnya, dan udah ada breakdown-nya juga, tinggal uh, dimaksimalin lagi aja. Nanti nggak cuma sekedar di IG tapi bisa di-share di Behance. Kayak masih juga kemarin bisa share di Pinterest dan platform yang lain. Tapi kalau dari aku semua, ini yang paling oke sih yang Arluxia ini sih. Karena emang aku suka tipe style logo yang wordmark kayak gitu. Terus kalau yang sampai ketiga deh, 2 dan 3 deh. Yang kedua mana ya? Yang kedua aku suka logo yang nah ini. Nah, ini maksudnya dual meaning ya. Jadi bentuk balon cat dan bentuk radio. Nah, ini cakep sih. Nah, ini cuma tadi udah ada penjelasannya, tapi yang ini nggak ada nih, cuma logo aja. Nah, ini nanti kalau bisa next bisa dikasih penjelasan juga dan implementasinya sama juga yang lain-lainnya. Oh, kalau yang lama-lama belum ada, kalau yang baru udah ada. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga ini sih. Oke. Stylenya lebih ke ilustrasi, mungkin di bagian logo type-nya aja sih kayak kurang nyatu kesannya antara logo type dan logo gramnya, seperti terpisah, entah itu karena terlalu tipis atau kayak gimana ya. Ini perlu disesuaikan lagi. Tapi menarik sih. Nah, ini gabungan emang kayaknya kesukaan Mas Apip ini dual meaning, menggabungkan kepala ayam dan pisau. Menarik, menarik, menarik. Mantap Mas Apip. Jadi kedepannya tinggal selesai skripsi. Nah, itu aja. Semangat skripsinya Mas Apip. Itu Mas ya, semoga bisa membantu kedepannya, dan thank you juga sudah oh iya, tak follow Mas Saman. Nah, itu Mas, nyesuaiin style logo sama teksnya itu masih belajar, kadang kayak bingung gitu. Ya betul, memang kayak gitu apa ya, bakal ketemu nanti sense-nya dengan style logo kayak gini cocoknya kayak gimana ya. Nah, itu nanti emang yang bisa menjawab hanya dari pengalaman sih dan jam terbangnya nanti. Nah, yang penting perbanyak cari apa ya, referensi aja sih, logo-logo yang cakep kayak gitu. Siap Mas Apip, terima kasih kembali. Semoga bisa membantu. Yang paling oke memang kalau buat khasanah perlogoan ya di Behance ini salah satunya, ya udah tinggal pelajari yang ada di bagian curated ini. Tinggal dicek-cek aja, bisa dipelajari semua. Kira-kira bikin presentasinya kayak gimana. Itu sih. Wih, ya kalah Indonesia 1-0. Ya nggak apa dah, ente dah, ente. Ya, sepertinya untuk live hari ini sampai di sini dulu. Nggak kerasa udah 1,5 jam. Thank you buat teman-teman yang udah merapat giliran kelompok umur. Lah iya, malah Australia ngikut
kita, ya gitu nggak punya teman lagi soalnya. Nah itulah, jadi thank you ya buat teman-teman yang masih join sampai sekarang, Mas Shizuka dan Mas Habib. See you di next live. Semoga besok bisa nge-live lagi, harusnya masih bisa sih di ya jam-jam malam. Thank you udah join, terima kasih buat like-like-nya juga. Thank you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, matur sakelangkong je. Siap, thank you masih juga.